Nah, selanjutnya kita ada kontras. Kontras ini fungsinya ada faktor, ada juga confidence interval. Nah, faktor ini fungsinya adalah untuk membandingkan kategori atau level dalam faktor tertentu. Nah, sedangkan confidence interval ini untuk menunjukkan rentang estimasi parameter dengan tingkat kepercayaan 95%. Kita lanjut ya ke order research hipotesis. Nah, di sini biasanya digunakan untuk menyusun hipotesis spesifik tentang perbedaan antar level faktor. Misalnya, ada faktor low dan faktor mild. Nah, ini untuk menguji apakah level rendah ini sama dengan level menengah. Kemudian ada faktor mild dan faktor high. Nah, ini untuk menguji apakah level menengah lebih kecil dari level yang tinggi. Kemudian di sini ada syntax settings, ada juga set for all models. Nah, syntax settings ini adalah untuk include intercept atau menyertakan nilai konstanta dalam model. Nah, show available coefficient ini fungsinya adalah untuk menampilkan koefisien yang tersedia dari model. Kemudian ada juga set for all models. Nah, di sini ada model summary, marginal means, dan import hypothesis test. Nah, model summary ini menyediakan ringkasan hasil model. Marginal means ini menampilkan nilai rata-rata marginal untuk setiap faktor. Adapun informat hipotesis test untuk pengujian hipotesis berdasarkan model yang sudah diketahui. Kemudian ada model comparison ya, teman-teman. Nah, sini. Nah, ada model comparison, ada relative weight matrix, compare model coefficient. Di sini ada add to comparison. Fungsinya adalah untuk menambahkan model untuk dibandingkan dengan model yang lain. Kemudian juga ada relative weight matrix. Ini untuk menampilkan matriks yang menunjukkan bobot relatif. Kemudian juga ada compare model coefficient. Ini untuk membandingkan koefisien antar model. Kemudian di sini juga ada uncertainty quantification. Ada bootstrapping, ada confidence interval. Ini fungsinya adalah untuk metode pengulangan simulasi untuk menghitung ketidakpastian. Dan ini juga adalah rentang kepercayaan untuk ketidakpastian estimasi. Di sini ada restrict marginal means. Di sini fungsinya adalah untuk menyediakan batasan untuk rata-rata marginal dalam analisis. Kemudian ada post hoc test. Nah, post hoc test ini terdiri dari ada tipe standar, James Howell, Dana, dan kemudian juga ada correction dan teman-temannya. Tipe standar ini fungsinya adalah untuk membandingkan antar kelompok. Sedangkan James Howell ini fungsinya adalah untuk koreksi heterokedastisitas. Maaf ya teman-teman. Kemudian ada Dana, itu juga untuk membandingkan beberapa grup dalam satu grup kontrol. Dan ini adalah untuk koreksi perbandingan berulang. Nah, di correction ini ada macam-macam ya teman-teman. Ada Tukey, ada Scaife, ada Bonferroni, ada Home, ada Sidak. Nah,
Semua ini adalah metode koreksi untuk membatasi peluang mendapatkan hasil yang salah atau false positif saat melakukan uji statistik berulang. Nah, display ini adalah untuk menampilkan rentang keyakinan dari perbandingan dan flag significant comparison ini untuk menandai perbandingan yang signifikan. Maka dalam konteks penelitian psikologi atau skripsi, fitur-fitur ini dapat membantu teman-teman menentukan hubungan antar variabel sebagaimana tadi data kita sekolah itu mempengaruhi tingkat IQ dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain serta mengecek asumsi dasar dari